Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Ipusparani, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan teoritis tentang istihsan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa istihsan yang dikemukakan ulama Hanafiyah ada 4 bentuk. Yang pertama, meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi karena ada indikasi yang menguatkannya. Yang kedua, meninggalkan qiyas karena mengikuti pendapat sahabat. Yang ketiga, meninggalkan qiyas karena ada hadis yang lebih tepat. Yang keempat, meninggalkan qiyas karena ada kebiasaan urf atau menghendakinya. Baik, saya akan membahas satu persatu tentang tinjauan teoritis tentang istihsan. Pada poin pertama yaitu pengertian istihsan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa hakikat istihsan adalah mendahulukan maslahah al-mursalah dan daripada qiyas. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara qiyas dengan maslahah al-mursalah, maka yang diambil adalah maslahah al-mursalah dan qiyas ditinggalkan. Karena apabila qiyas tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syarak dalam persyariatan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Malikiyah, teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada poin yang kedua, yaitu macam-macam istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan kepada 6 macam. Yang pertama, istihsan bin nas. Istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Yang kedua, istihsan bil ijma. Istihsan yang berdasarkan pada ijma. Misalnya, pada kasus pemandian umum, menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seorang mandi dan berapa jumlah air yang dipakai. Yang ketiga, istihsan bil qiyas khafi. Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi. Misalnya, dalam masalah wakaf lahan pertanian. Yang keempat, istihsan bil maslahah. Istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di satu pabrik tidak bertanggung jawab. Yang kelima, istihsan bil urf. Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Contohnya, sama dengan contoh istihsan yang berdasarkan ijma. Yang keenam, istihsan bid darurah. Istihsan berdasarkan keadaan darurat. Artinya, ada keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil yang lebih kuat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Di samping itu juga, dalam mengamalkan istihsan bukanlah menggunakan akal atau ro'yuh semata-mata, akan tetapi berdasarkan kepada dalil yang lebih kuat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.